Dharma yang berbahagia, sebelum Yang Mulia Bhante Vimalaramsi memberikan ceramah pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu Brenda akan memberikan sedikit informasi mengenai Yang Mulia Bhante. Kami persilakan. Bhante, they would like to inform you to share for us. Yes. Selamat pagi rekan-rekan sedama. Terima salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan ceramah Dharma Talk dari Yang Mulia Bhante Vimalaramsi Mahatera. Beliau adalah ketua dari wihara hutan di Missouri yang bernama DharmaSukha Meditation Center, dan semoga semua orang sudah punya brosur yang saya bawa dan mungkin sudah dibagikan. Ini penting untuk didapat dan dibaca nanti untuk mengerti apa yang Bhante maksudkan, apalagi yang di belakang mungkin tidak terlihat apa yang ada di screen. Beliau adalah seorang guru meditasi dan sudah bermeditasi lebih dari 30 tahun, sudah 25 wasa, umurnya 64 tahun, lahir di New York dan sekarang tinggal di Missouri. Dan beliau ini mempelajari metode meditasi model Mahasi selama 20 tahun dan mencari informasi lebih lanjut dirinya sendiri setelah disarankan untuk kembali menuju ke Sukha. Jadi selalu beliau ini mengacu kepada ajaran asli Sang Buddha. Dan beliau lama di Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Jadi sudah cukup sangat berpengalaman dalam membimbing meditasi. Dan karena saya sudah mengenal beliau 3 tahun terakhir waktu kami tinggal di Amerika dan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari hasil meditasi yang beliau ajarkan, maka kami mengundang beliau datang ke Indonesia untuk supaya masyarakat Indonesia mengenal bagaimana bermeditasi, apa yang sebenarnya diajarkan Sang Buddha. Dan Bhante ditemani oleh kapia beliau yang bernama David Johnson yang ada di depan kita dan membuat rekaman-rekaman, dan nanti rekaman-rekaman ini akan ada di website beliau. Di sini ada www.DharmaSukha.org. Jadi silakan lihat ke sana. Nanti akan Dharma Talk selama sampai jam 10:30. Ada waktu diberikan kesempatan bertanya. Tapi saya minta sebelum mulai jangan berlutut, maaf ya Bu ya, karena itu ada hubungannya dengan penerimaan Dhamma. Kalau kita mendengarkan Dharma Talk dari seorang biku, dan juga kakinya jangan disilang, dalam arti jangan dipangku di atas. Itu ada artinya. Kalau kita mempunyai body language seperti itu, ada hubungannya dengan penerimaan Dhamma kita tidak maksimal. Jadi tangan silakan di pangkuan, kaki jangan disampirkan di atas paha. Terima kasih. Oke, Bhante, that's yours. Indonesia. The Buddha spent about 45 years teaching everyone he could how to have a happy mind. Sang Buddha mempelajari selama 45 tahun, mengajari orang-orang untuk bagaimana caranya supaya memiliki pikiran-pikiran yang berbahagia. He taught meditation for that purpose. Sang Buddha mengajarkan meditasi untuk maksud dan tujuan itu. Unfortunately, the meditation has changed over the years, and an awful lot of people that practice meditation are very, very serious. Sayang sekali, dengan berjalannya waktu, maka pengertian tentang meditasi itu berubah, dan banyak sekali orang setelah bermeditasi itu kelihatannya menjadi lebih sangat terlalu serius. I've taken many retreats, and I very seldom saw anyone smile. Dan beliau itu mengikuti banyak sekali retret dan jarang sekali melihat orang-orang tersenyum pada saat bermeditasi. What is a smile? Apakah senyuman itu? It's a reflection of having a happy mind. Itu adalah salah satu bentuk refleksi bahwa kita mempunyai pikiran yang berbahagia. If meditation is supposed to make us happy, and we're not smiling, then something isn't right. Kalau meditasi tidak membuat kita bahagia dan kita tidak tersenyum, pasti ada yang salah.
I can remember many retreats. Right after I got off the retreat, all we did was talk about how much pain there was. Jadi setelah mengikuti retret, yang diingat setelah selesai pulang dari retret, yang mereka bicarakan adalah betapa penuhnya penderitaan, betapa menyakitkan itu. Mostly because the teacher was telling us there is dukkha and you will experience it. Jadi yang sering dibicarakan para guru-guru meditasi adalah adanya penderitaan dan Anda akan mengalaminya. Actually, the Buddha didn't want monks to teach about suffering. Sebenarnya Sang Buddha tidak mau mengajarkan tentang penderitaan. He wanted everyone to know how suffering ends. Jadi Sang Buddha ingin mengajarkan sebetulnya pada kita bagaimana penderitaan itu berakhir. There are some commentaries that teach people how to suffer. Banyak sekali komentar-komentar yang mengajarkan bagaimana orang-orang itu menderita. But they don't really teach how to let go of that suffering. Tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana melepaskan penderitaan itu. And as a result, there is an awful lot of people that are practicing meditation and suffering needlessly. Sehingga dengan demikian banyak sekali orang yang merasakan pada saat menderita itu, pada saat merasakan meditasi itu menderita tanpa seharusnya mereka rasakan. You know, almost every Buddha image you see, the Buddha has a little smile on his face. Anda perhatikan di semua Buddha rupa, kebanyakan ada senyuman di wajahnya. Well, don't you think that's a clue as to what he wanted us to feel? Bukankah itu salah satu alasan, tanda bahwa itulah yang beliau inginkan, apa yang kita rasakan seharusnya. It's really important that we practice smiling. Sangatlah penting kita mempraktekkan tersenyum all day sepanjang hari to everyone you see. kepada semua orang yang Anda temui. And smile with yourself when no one else is around. Dan tersenyum pada diri sendiri kalau tidak ada orang lain seputar Anda. Now this is a really amazing thing if you can do it. Ini adalah satu hal luar biasa kalau Anda bisa lakukannya. Because it improves your mindfulness so much that you won't even recognize yourself after about a month. Dan ini akan memperbaiki kewaspadaan Anda pada saat melakukan ini setiap hari selama 1 bulan. See, the Buddha taught us to have an uplifted mind. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mempunyai pikiran yang terangkat, yang ringan dan bahagia. He taught us to have a happy mind. Beliau mengajarkan kita untuk mempunyai pikiran yang berbahagia. But how many people actually practice that? Tapi berapa banyak orang yang sebetulnya mempraktekannya? How much do you worry? Berapa banyak Anda khawatir? How much are you overly concerned about what's going to happen tomorrow? Berapa banyak orang-orang yang sangat khawatir berlebihan apa yang akan terjadi besok? How much do you worry about getting hurt because you're in an earthquake? Berapa banyak Anda khawatir karena Anda berpikir tentang adanya gempa bumi? Or a volcano goes off? Atau adanya gunung-gunung Merapi yang meletus? Or if you believe the Christians, this is the end of the world? Kalau orang Kristen percaya inilah akhirnya dunia. Which is nonsense. Yang itu merupakan hal yang tidak benar. But how many people are actually worried about that? Tapi sesungguhnya berapa banyak orang yang sangat khawatir terhadap hal itu. When you have worry in your mind, is your mind happy and uplifted? Kalau pada saat Anda merasakan rasa khawatir, apakah pikiran Anda terasa terangkat dan ringan juga bahagia? No. Tidak. Your mind is heavy and tight. Pikiran Anda terasa berat dan kencang.
Now, an interesting question that I've asked a lot of very famous monks. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang selalu Bhante tanyakan pada biku-biku yang terkenal. Is what is suffering? Apakah itu penderitaan? How can you recognize when your mind has suffering in it? Bagaimana Anda bisa mengenali apabila ada penderitaan di dalam pikiran Anda? How can you let it go? Bagaimana Anda melepaskannya? Every time I ask these senior teachers what suffering is, I got basically the same answer. Setiap saat Bhante bertanya kepada para guru-guru yang para biku itu selalu mendapatkan jawaban yang sama. Suffering is desire. Penderitaan adalah satu keinginan. So if you don't desire anything, you won't suffer. Kalau Anda tidak punya keinginan apapun, Anda tidak akan menderita. That doesn't agree with what the Buddha teaches. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. There is a way that you can recognize craving whenever it arises. Ada cara untuk mengenali nafsu keinginan atau tanha pada saat itu muncul dalam pikiran. Your brain has two parts to it. Di otak Anda ada dua bagian. And there is a membrane that goes around your brain. Dan ada lapisan di seputar otak Anda. That is called the meninges, that little membrane. Membran atau selaput ini dinamakan dengan meninges atau selaput otak. Every time you have a thought, Setiap saat Anda punya satu pikiran yang muncul, every time a feeling arises, pada saat satu perasaan muncul, every time a sensation occurs, setiap saat sensasi itu timbul, that membrane tightens around your brain. maka lapisan otak itu menetap di dalam otak Anda. Now, everybody here has a tight brain. Semua orang di sini punya otak yang kencang. The first thing you have to do to let go of craving Hal pertama yang Anda harus lakukan untuk melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu is to recognize you have that tightness in your head. adalah Around your brain. mengenali bagaimana Anda punya ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan di dalam otak itu. Then you need to let go of the distraction. Kemudian Anda melepaskan gangguannya. If the distraction is a thought, it means you let go of the thought. Kalau gangguannya itu adalah satu bentuk pemikiran, maka Anda lepaskan bentuk pikiran itu. How do you let go of a thought? Bagaimana Anda melepaskan pikiran yang muncul itu? By not keeping your attention on it anymore. Dengan tidak memberikan perhatian kepada pikiran itu. If you keep your attention on your thought, Kalau Anda memberikan perhatian kepada pikiran Anda, that feeds the thought so it continues on and on and on. sepertinya itu memberikan makanan atau memberikan perhatian ke sana sehingga itu pikiran itu akan menjadi berjalan terus-menerus. So according to the Buddha, what we have to do is stop feeding the distraction, and then this distraction becomes less. Jadi menurut Sang Buddha yang harus kita lakukan adalah jangan memberikan perhatian makanan itu kepada pikiran dan kita lepaskan sehingga tidak menjadi terus-menerus di sana. And eventually that distraction will fade away by itself. Dan kemudian gangguan itu akan menjadi mereda dengan sendirinya. So after you allow and let that distraction be, Kalau Anda membiarkan gangguan itu ada di sana seperti apa adanya, then you relax that tightness in your head and in your mind. kemudian Anda merelakskan semua ketegangan yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam otak. I've had a lot of people tell me or ask me, how do you do that? Banyak orang yang bertanya pada Bhante bagaimana Bhante melakukannya. You make a fist Anda buat satu kepalan yang kencang and you squeeze tight dan Anda mengepalnya dengan sangat kencang. and then you let go.
Kemudian Anda lepaskan. How did you do that? Bagaimana Anda melakukannya? First, you recognize that you had a fist. Pertama kali Anda mengenali bahwa Anda punya satu kepalan. You recognize that there was tightness. Anda kenali di sana ada ketegangan. And you relax the muscles. Dan Anda melepaskan otot-otot itu. That's how you do it. Itulah caranya bagaimana Anda melakukannya. When you let go of that craving, Kalau Anda melepaskan nafsu, keinginan atau tanha itu, which manifests as tightness in your head and in your mind, yang termanifestasi sebagai ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan di dalam badan. you will feel kind of an expanding in your head. Anda akan merasakan satu perasaan membuka di dalam kepala. You will feel open and very clear. Anda akan merasakan hal itu yang sangat terbuka jadi sehingga menjadi jelas. Now the amazing part is you will not have any thoughts in your mind at that time. Yang sangat menarik adalah Anda tidak akan merasakan adanya satu pikiran yang muncul pada saat itu. You will have a clear mind that's very bright and pure. Anda mempunyai satu pikiran yang sangat jernih dan murni. How do you have a pure mind? Bagaimana cara Anda mempunyai pikiran yang murni? You let go of craving. Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu. Now the next part of the practice is to bring up a wholesome object. Kemudian di dalam praktek ini adalah membawa sesuatu kusala atau objek kusala atau yang baik. So I tell people I want you to smile. Dan Bhante memberitahu orang-orang, Bhante menginginkan kita semua tersenyum. Now, a smile is a pretty amazing thing. Senyuman adalah satu hal yang luar biasa. When your lips, the corners of your lips go down, so does your mental state. Pada saat ujung bibir Anda menurun, begitu pula pikiran Anda merasakan menurun. When the corners of your mouth go up, so does your mental state. Pada saat ujung bibir Anda naik ke atas, begitu pula pikiran-pikiran mental yang ada di dalam kepala kita. So your mind becomes uplifted when you smile. Sehingga pikiran Anda menjadi ringan dan terangkat pada saat Anda tersenyum. And this is a very wholesome state. Dan ini adalah satu masa yang sangat baik atau kusala. Now, if you were meditating, then you would come back to your object of meditation. Kalau Anda bermeditasi, maka Anda akan kembali ke dalam objek meditasi Anda. If you're practicing this in your daily life, then you stay with a smile. Kalau Anda melakukan ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka Anda teruskan tersenyum. And then you give that smile away. Dan Anda berikan senyuman itu kepada orang lain, You give it to other people. kepada orang-orang seputar Anda. And you stay with that as long as you can remember. Dan Anda tinggal bersama senyuman itu sepanjang Anda bisa ingat. Every time you relax that tension and tightness in your head, in your mind, Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan di dalam pikiran Anda, you are experiencing the third noble truth. maka Anda mengalami kesunyataan yang ketiga, That is the cessation of suffering. yaitu berakhirnya penderitaan. So what's the way to the cessation of suffering? Jadi bagaimana caranya menuju ke akhir penderitaan? It's the Noble Eightfold Path. Yaitu 8 jalan utama. When you practice what I just showed you, Kalau Anda melakukan mempraktekkan apa yang Bhante barusan beritahukan pada Anda, you are practicing the entire Eightfold Path at that time. maka Anda mempraktekkan 8 jalan utama ini, 8 jalan yang mulia pada saat yang sama. Every time you let go of an unwholesome state, Setiap saat Anda melepaskan pikiran atau keadaan yang tidak baik atau salah and bring up a wholesome state, dan membawa keadaan yang baik atau salah, you are practicing the Eightfold Path. maka Anda mempraktekkan 8 jalan utama. Now,
What is unwholesome? Apakah sesuatu yang baik atau kusala? Anytime you take a thought or feeling or sensation as being mine personally. Setiap saat Anda mengambil pikiran, perasaan itu sebagai punya Anda sendiri, maka Anda merasakan itu sebagai milik Anda. What does that mean? Itu apa itu artinya? It means I have this thought. This opinion is mine. Itu berarti saya punya pikiran itu dan pendapat ini adalah milik saya. This feeling that arose is me. It is mine. Perasaan ini adalah saya dan itu punya saya. Anytime there's identification with thoughts, feelings, or sensation, there is craving. Setiap saat ada identifikasi pikiran, perasaan, itu adalah nafsu keinginan atau tanha. And that is unwholesome. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik atau akusala. What is wholesome? Apakah kusala atau sesuatu yang baik? When you change your perspective from I am that. Pada saat Anda mengubah perspektif Anda dari saya adalah hal seperti itu. For instance, someone makes you angry and you say to yourself, I'm mad. Pada saat seseorang marah pada Anda dan Anda bilang saya marah. I am mad. Saya sangat marah. When you change your perspective from I am mad to it's only this feeling of anger. Kalau Anda mengubah perspektif dari saya marah kepada oh itu hanya adalah kemarahan, perasaan marah. You've changed your view from I to it's only. Jadi Anda mengubah pandangan Anda dari saya kepada oh cuma itu. Now an odd thing. Satu hal yang aneh. When you learn to laugh at yourself for being angry, you are no longer angry. Jadi kalau pada hal-hal yang aneh terjadi kalau pada saat Anda merasakan kemarahan dan Anda tahu Anda marah, maka sebetulnya Anda tidak lagi marah. You go from I'm mad to it's only this feeling. Jadi Anda berpindah perspektif atau pandangan itu dari saya marah cuma ke menuju oh ini cuma satu perasaan marah. Now this is something that you never will hear from other monks. Ini satu hal yang belum pernah Anda dengar dari guru-guru lain, biku-biku lain. It's not only okay to laugh, it is part of the spiritual path. Bukan hanya sesuatu hal yang baik untuk tertawa, tapi itu adalah jalan menuju ke spiritualitas. When you laugh at how crazy your mind can be, kalau Anda tertawa betapa gilanya pikiran Anda, it's okay to be crazy because everybody here is. Tidak menjadi masalah kalau kita gila karena semua orang di sini juga. Every time you take a thought or feeling or sensation personally, your mind is crazy. Setiap saat Anda mengambil satu pikiran, perasaan, atau sensasi menjadi milik Anda, maka pikiran Anda menjadi gila. And then when you laugh and you let go of that being personal, dan Anda kemudian tertawa karena menganggap itu sebagai satu hal personal atau menjadi milik Anda, it turns into something that's impersonal. Itu mengubah menjadi sesuatu yang bukan milik Anda atau impersonal tanpa diri. And if it's impersonal, it's very easy to let it go. Kalau itu impersonal atau tanpa diri, lebih mudah untuk kita lepaskan. I'll tell you something else that monks will never tell you especially when you're doing a retreat. Dan satu hal lain yang tidak pernah diberitahukan para biku, terutama pada saat Anda melakukan retreat meditasi. It's okay to have fun while you are meditating. Sangatlah oke atau baik pada merasakan satu kegembiraan pada saat Anda bermeditasi. When you were in school and you had a
a subject that you were studying that you really liked? Pada saat Anda di sekolah, mungkin Anda punya satu mata pelajaran di mana betul-betul Anda suka. Was it an effort for you to keep studying? Bukankah itu membuat Anda punya satu semangat untuk terus belajar? No, because you were having fun doing it. Tidak, karena Anda merasakan kesenangan melakukannya. It's the same thing with meditation. Sama halnya dengan meditasi. The more fun you can have while you're meditating, the faster your progress in meditation becomes. Semakin Anda merasakan kegembiraan, kesenangan pada saat bermeditasi, semakin maju kepesatan Anda bermeditasi. So smiling and laughing while you are meditating is a good thing. Jadi tersenyum dan tertawa pada saat bermeditasi adalah satu hal yang sangat baik. As I said before, I've taken many retreats where no one ever smiled. Seperti yang Bhante beritahukan tadi, pada saat beliau mengikuti retreat, di sana hampir ditemui tidak adanya satu orang pun yang tersenyum. And everybody became so concentrated that they had deep lines in their forehead. Dan semua orang begitu terkonsentrasinya sehingga ada garis di dahinya. Does that look like you're having fun when you're like that? Apakah sepertinya Anda merasakan kegembiraan kalau Anda melakukan itu? Not hardly. Tidak ada. You're being very serious. Anda menjadi sangat terlalu serius. Anytime your mind is serious, there is an attachment there. Setiap saat pikiran Anda terlalu serius, maka di situ ada kemelekatan di dalamnya. Now this is all the time. It's not just while you're sitting in meditation. Ini sepanjang waktu dia harus dilakukan, bukan hanya pada saat duduk bermeditasi. When your mind gets fully attached to something, I want something to be the way I want it to be. Jadi pada saat kalau Anda merasakan satu keinginan, saya ingin mengubah sesuatu seperti ini, saya inginnya seperti ini. Did you hear how many times I said I? Berapa kali Anda dengar Bhante mengucapkan saya? So anytime there is the belief in a personal self, that means there is craving there at that point. Setiap saat Anda mengidentifikasi dengan diri Anda, maka di sana ada satu satu nafsu keinginan atau tanha di dalamnya. And when there is craving, there is suffering. Setiap saat ada nafsu keinginan atau tanha, maka di sana ada penderitaan. So what to do? Apa yang harus dilakukan? Well, start smiling. Mulailah tersenyum. Start having fun. Mulailah merasakan suatu perasaan yang nyaman dan menikmatinya. Who told you that life was supposed to be serious? Siapa yang memberitahu Anda kehidupan itu seharusnya satu hal yang serius? Who told you that you can't have fun in your life if you're working hard? Siapa yang memberitahu Anda tidak bisa merasakan satu perasaan yang nyaman atau menikmatinya pada saat Anda bekerja? Somehow we just got that idea. Jadi tidak tahu bagaimana caranya kita punya ide-ide seperti itu. But that idea causes suffering to arise. Tapi ide tersebut menyebabkan penderitaan muncul. So we have to understand, what did the Buddha mean by right effort? Jadi kita harus mengerti apakah yang dimaksudkan oleh Sang Buddha sebagai usaha benar. Recognizing when there is tension and tightness in your mind and in your body. Jadi mengenali apabila ada ketegangan dan keketatan di dalam kepikiran, di dalam badan. And taking it personally. Dan mengambilnya itu sebagai suatu hal yang personal dengan diri Anda. Then indulging in that unwholesome state.
dan terpuruk di dalam saat-saat yang tidak baik atau aku salah itu. This is all unwholesome. Ini semuanya adalah tidak baik atau aku salah. But the Buddha had a remedy for this. Tapi Sang Buddha ada caranya, obatnya untuk mengatasi hal ini. That was to release those thoughts and feelings. Yaitu untuk melepaskan pikiran dan perasaan-perasaan yang ada. And relax. Dan kemudian relax. Then bring up something wholesome. Dan membawa sesuatu yang baik. Smile. Dengan tersenyum. Keep that smile going. Dan teruskan tersenyum. I understand that this is a lot different than what other monks teach. Bhante paham bahwa ini adalah hal yang berbeda yang biasanya diajarkan oleh para biku lainnya. And a lot of the understanding that I have is because I have gone back to the original teaching of the Buddha instead of commentaries. Alasannya karena beliau kembali mempelajari Sukha dan mengerti di sana daripada beliau memperhatikan komentar-komentar. Commentaries tend to make things very complicated and difficult to understand. Kitab komentar itu cenderung membuat kita ingin mengerti dengan sulit dan sangat tidak bisa untuk dimengerti. The Buddha's teaching is very simple to understand. Ajaran Sang Buddha sangatlah mudah untuk dimengerti. In the Dhammapada, di dalam Dhammapada, it says, we are the happy ones. Disebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. What is the expression you use when you're happy? Ekspresi seperti apa yang Anda gunakan pada saat Anda bahagia? Smile. Smile, tersenyum. So how do you get that smile on your face all the time? Jadi bagaimana Anda membawa senyuman itu di wajah Anda setiap saat? Recognize when you're not smiling. Mengenali pada saat Anda tidak tersenyum. Let go the reason you're not smiling. Melepaskan alasan mengapa Anda tidak tersenyum. And relax. Dan melakukan relaksasi. Start smiling. Dan mulai tersenyum lagi. Keep that smile going. Teruskan senyuman itu. If you take this seriously, kalau Anda menganggap hal ini sebagai satu hal yang serius, and really try this, dan benar-benar mencobanya, and you do it every day for 1 month, dan Anda melakukannya setiap hari selama 1 bulan, you are going to see miracles that you never dreamed were possible. Jadi Anda akan merasakan satu keajaiban yang tidak pernah Anda pikirkan itu akan terjadi. And the more you smile, the more you affect the world around you. Semakin banyak Anda tersenyum, semakin banyak Anda mempengaruhi dunia seputar Anda. Why is that? Mengapa seperti itu terjadi? Because when you smile at other people, they tend to smile back. Karena kalau Anda tersenyum pada orang lain, mereka cenderung akan tersenyum kembali pada Anda. And if you do that all day, kalau Anda melakukan itu sepanjang hari, every day, setiap hari, then a lot of people are going to feel very good about them being around you. Jadi banyak orang di seputar Anda yang merasakan suatu rasa yang enak, nyaman berada di seputar Anda. Would you rather see somebody with a grumpy, sour face every day, or would you rather see somebody smiling and happy every day? Apakah Anda suka berada di seputar orang-orang yang punya muka yang mengkerut, atau Anda lebih suka bersama seseorang yang rasanya punya senyuman dan rasanya merasakan kebahagiaan itu? It's your choice. Itu adalah pilihan Anda. You can do this or not. Anda bisa lakukannya atau tidak. If you practice this, kalau Anda mempraktekkan ini, you're practicing what the Buddha taught. Anda mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. If you don't practice it, kalau Anda tidak mempraktekannya, then you tend to suffer a lot more. Maka Anda akan cenderung menjadi lebih menderita. You can do it either way. Anda bisa melakukannya salah satu. It's your choice. Itu pilihan Anda.
It does take practice. Itu harus dipraktekkan. I just got done giving a 9-day loving kindness retreat. Bhante baru saja selesai mengajarkan 9 hari retret tentang cinta kasih. And I told everybody that they had to smile all the time. Dan Bhante beritahu pada semua orang mereka harus tersenyum sepanjang masa. They had to smile while they were sitting. Mereka harus tersenyum pada saat mereka duduk bermeditasi. Smile while they were walking. Tersenyum pada saat mereka berjalan. Smile when they were eating. Tersenyum pada saat mereka makan. Smile when they were taking a shower. Tersenyum pada saat mereka mandi. Smile when they were going to the toilet. Tersenyum pada saat pergi ke toilet. They had to smile no matter what they were doing. Mereka harus tersenyum apapun yang mereka kerjakan. And some people came to me and they said, my muscles in my face are sore. Banyak orang yang datang pada beliau bilang, aduh muka saya ini rasanya pegel. So what did I tell them? Apa yang Bhante katakan pada mereka? You haven't been smiling enough. Karena mereka belum banyak sering tersenyum. When you smile all the time, you don't get sore. Kalau Anda tersenyum sepanjang masa, maka tidak akan pegel. So you need to practice this, and I mean all the time. Jadi Anda harus mempraktekannya, maksudnya sepanjang waktu. When you practice smiling, joy comes up in your mind. Karena kalau pada saat Anda mempraktekkan senyum, sukacita, kebahagiaan itu muncul dalam pikiran. Joy is one of the enlightenment factors. Sukacita, kebahagiaan adalah salah satu faktor-faktor pencerahan. So you're practicing the enlightenment factors when you're smiling. Jadi Anda mempraktekkan faktor pencerahan pada saat Anda tersenyum. When you have joy in your mind is very alert. Pada saat Anda mempraktekkan senyum, kebahagiaan, sukacita ini, pikiran Anda sangat tajam. And you can recognize when your mind loses that joy and starts to get pulled down in the mud. Dan Anda bisa kenali pada saat pikiran Anda kehilangan rasa sukacita itu sebelum dia menarik Anda ke dalam. Then you practice what this brochure says. Dan Anda mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam brosur ini. We call it the 6 R's. Kita menyebutnya sebagai 6R. We call it the 6 R's because that's what it is in English. Kita menyebutnya 6R karena ini adalah adanya R di depan setiap kata-kata dalam bahasa Inggris. If you smile all the time, and every time your mind starts to get heavy, you 6R that, you will have major changes in your life occur. Kalau Anda perhatikan, misalnya Anda tersenyum dan Anda lupa tersenyum sehingga pikiran itu menjadi menarik ke bawah, dan Anda ketahui kemudian tersenyum, itu akan mengubah kehidupan Anda. All of your life will become easier. Kehidupan Anda akan menjadi lebih mudah and more fun. Dan lebih menyenangkan. And you will start laughing more. Dan Anda akan tertawa lebih banyak lagi. And you will laugh with things. Dan Anda bisa tertawa dengan banyak hal. For instance, if somebody says something that's very true. Misalnya contohnya kalau ada seseorang ngomong pada Anda sesuatu hal yang benar, it makes you laugh. Itu membuat Anda tertawa. Because it's so good to hear the truth. Karena sangat merasakan kebahagiaan kalau mendengarkan satu kebenaran. It makes your mind happy. Itu membuat pikiran Anda bahagia. So when you start noticing that you laugh with life instead of at something. Jadi pada saat Anda memperhatikan waktu Anda tertawa pada saat dengan kehidupan Anda daripada menambah hal lainnya, that shows you that you are on the spiritual path. Dan itu menunjukkan pada Anda bahwa Anda ada di dalam jalur spiritual. That's not something that you hear other monks talk about. Itu tidak merupakan satu hal yang biasa Anda dengar. Why?
Mengapa? Because they'd rather talk about suffering and how hard everything is. Karena banyak orang yang menceritakan tentang penderitaan dan betapa sulitnya kehidupan itu. And this comes from the understanding of commentary instead of the Buddha's teaching. Dan ini datang dari kitab-kitab komentar, bukan dari apa yang diajarkan Sang Buddha di dalam sutta. One of the things that the Buddha said Salah satu hal yang dikatakan oleh Sang Buddha was that people can talk to you in a rough or a gentle way. Bahwa ada orang-orang yang mungkin berbicara dengan Anda dengan sangat kasar atau sangat lembut. People can talk to you in a kind or unkind way. Orang bisa berbicara pada Anda dengan perasaan hati yang baik atau tidak baik. People can talk to you with loving kindness or with hatred. Orang bisa berbicara pada Anda dengan rasa cinta kasih atau kebencian. It doesn't matter how they talk to you. Tapi tidak menjadi masalah bagaimana mereka berbicara pada Anda. The sutta says you train this way. Menurut sutta, kita melatih seperti ini. No matter what somebody says or how they say it. Tidak menjadi masalah apa yang diucapkan oleh seseorang atau bagaimana orang itu mengatakannya. You never speak back to them with any anger. Anda tidak kembalikan, jadi Anda tidak berbicara pada mereka dengan kemarahan. And you use that person to remind yourself to radiate loving kindness to them. Dan Anda mengingatkan diri Anda sendiri untuk mengirimkan cinta kasih kepada mereka. And as soon as you can radiate loving kindness to them, then you start radiating loving kindness to all beings in the world. Sehingga pada saat Anda memancarkan cinta kasih kepada orang-orang itu, maka Anda memancarkan cinta kasih kepada dunia seputar Anda. So everybody you see, if you use them as the reminder to smile and radiate good feeling to them. Jadi kepada siapapun yang Anda lihat atau temui dan pancarkan cinta kasih dan gunakan orang itu sebagai ingatan untuk tersenyum dan Anda pancarkan cinta kasih itu pada mereka. Then the whole world benefits. Maka seluruh dunia akan mendapatkan keuntungannya. And that's what the Buddha said. Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Bhante, sorry. I saw. That's why we're the happy ones. Itulah sebabnya kita disebutkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Because it doesn't matter what an outside circumstance is. Karena tidak menjadi masalah keadaan-keadaan di luar. We can still be happy. Kita tetap bisa menjadi bahagia. We can still radiate loving kindness to ourselves and everyone else around us. Kita tetap bisa memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang seputaran kita. And the more we remember to do that, semakin banyak kita mengingat untuk melakukannya, the happier the whole world becomes. Maka seluruh dunia akan menjadi lebih bahagia. And don't believe a word that I've said. Jangan percaya apa yang Bhante katakan. Try it and see. Cobalah dan lihat sendiri, buktikan. That's what the Kalama Sutta is all about. Itulah yang dimaksudkan yang di dalam Kalama Sutta. These are just words and ideas I'm giving you. Ini adalah kata-kata dan ide yang Bhante berikan. They mean nothing unless you try it yourself. Itu tidak berarti apa-apa kecuali Anda praktekkan sendiri. Ya, jadi demikian Dhamma Talk dari Bhante, dan sekarang kami berikan kesempatan pada orang-orang yang mau bertanya. Jadi mungkin mic-nya bisa diberikan. Silakan yang mau bertanya diberikan kesempatan. Baik Bapak Ibu, teman-teman Dharma yang berbahagia, mungkin nanti dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung maupun tidak langsung. Silakan dipersiapkan dulu. Untuk itu, seperti biasa kita nyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu bersama-sama. We are going to sing a song while people are thinking about the questions. Pak, mungkin bisa langsung daripada nanti terlalu lama waktunya. Kalau ada yang mau bertanya,
Baik, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin memulai bertanya, kami persilahkan diangkat aja tangannya. Silakan maju ke depan untuk bertanya. While you're thinking about a question, this is a book that I have written. Pada saat Anda berpikir apa pertanyaan yang akan ditanyakan, ada satu buku yang Bhante tuliskan. And it's now in Bahasa Indonesia. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. This tells you how to do mindfulness of breathing meditation. Ini menjelaskan bagaimana caranya melakukan meditasi pernafasan atau anapanasati. It tells you how to do loving kindness meditation. Juga mengajarkan bagaimana caranya melakukan meditasi metta atau cinta kasih. It tells you how to do forgiveness meditation. Juga menjelaskan bagaimana Anda melakukan meditasi pemaafan. So if you want to learn more about it, I would suggest that you get the book. Jadi kalau Anda mau mempelajari lebih dalam, disarankan Anda silakan mencari bukunya yang mungkin sudah disiapkan, ada tim dari ieMcrae di sini. Because I'm leaving tomorrow Karena Bhante akan pergi besok pulang ke Amerika. and going back to America. Kembali ke Amerika. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apabila ada yang masih ingin dipertanyakan, kami persilakan. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nanti di-translate sama Brenda ya. Oke, kami persilakan ke sini. Ya, karena kita nggak sampai ya. Oke. Untuk selanjutnya siap-siap apabila Bapak Ibu kalau tidak mau secara langsung boleh ditulis terlebih dahulu, kemudian kertasnya diangkat, nanti panitia akan pengurus akan ambil. Nama budaya Bhante. Saya ingin bertanya, gimana kalau lawan bicara kita lagi pasang muka sedih? Apakah baik bagi kita untuk senyum gitu? He said, what if our partner in our discussion have a sad face? Is it alright to smile? You don't have to always smile with your face. You can smile in your heart. Anda tidak harus terus pasang muka senyum di bibir, tapi bisa tersenyum di dalam hati. I'll give you a quick story. Bhante memberikan satu cerita singkat. There are some people that come to me and they are angry with each other. Ada beberapa orang datang pada Bhante dan mereka saling marah-marah. And they come and they're fighting in front of me. Mereka datang dan berantem di depan Bhante. I don't get into their argument. Bhante tidak mencampuri dia dalam argumentasi mereka. I don't tell them to stop. Dan Bhante tidak memberitahu mereka untuk berhenti. I don't say anything. Bhante tidak bilang apa-apa. I radiate loving kindness to them. Bhante hanya memancarkan metta atau cinta kasih itu pada mereka. In just a few minutes, they stop yelling at each other and they start talking to each other. Dalam beberapa menit setelah itu mereka berhenti, saling teriak dan mulai berbicara dengan ramah. And then I keep radiating loving kindness to them. Dan Bhante terus memancarkan cinta kasih itu pada mereka. And before long, they're laughing with each other. Dan tidak lama setelah itu mereka tertawa, saling tertawa. And then they say, well, Bhante, we're real busy, we gotta go. Dan kemudian mereka datang pada Bhante dan bilang pada Bhante, Bhante kami sibuk, kami harus pergi. Thank you. Terima kasih. And then they leave. Kemudian mereka pergi. Now, what did I do? Apa yang Bhante lakukan? I didn't say anything. Bhante tidak bilang apa-apa. I didn't get involved in their argument. Bhante tidak terjebak di dalam argumentasi mereka. All I did was wish them happiness. Yang Bhante lakukan hanyalah mendoakan semoga mereka berbahagia. And that takes a sad person and makes them feel good. Dan itu membuat orang yang sedih itu menjadi rasanya nyaman. I have been to many hospital rooms where people were dying of cancer and other things like that. Bhante sering mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit yang mungkin menderita sakit penyakit kanker dan penyakit lainnya. And they were in extreme body and mental pain. Dan mereka merasakan rasa sakit di dalam badan jasmani dan juga dalam pikirannya. Before I walk in the room, Sebelum Bhante masuk ke dalam ruangan itu,
I mentally tell myself that their pain is theirs and I can't make it go away. Jadi di dalam pikirannya Bhante berbicara pada diri sendiri, rasa sakit itu adalah milik orang-orang itu dan Bhante tidak bisa mengambil rasa sakit itu dari mereka. And it's okay for them to have that pain. Dan tidak menjadi masalah orang-orang itu merasa mempunyai rasa sakit itu. But I can love them without any hesitation at all. Tapi Bhante bisa mencintai mereka tanpa ada rasa keraguan sama sekali. So when I walk in the room, I'm smiling. Jadi pada saat Bhante masuk ke dalam ruangan itu, beliau tersenyum. And I'm loving that person that is in so much pain. Dan Bhante mencintai orang-orang itu yang mempunyai rasa sakit itu. And after a few minutes, their pain becomes less. Setelah beberapa menit, rasa sakit mereka menjadi berkurang. And after a few more minutes, we wind up laughing together about something. Setelah beberapa saat kemudian, mereka menjadi saling tertawa tentang satu hal yang lucu. And when they laugh, the pain becomes less and less. Jadi pada saat mereka tertawa, rasa sakit itu menjadi semakin berkurang dan berkurang. And they say things to me that are very peculiar. Dan mereka mengucapkan terima kasih pada Bhante karena itu adalah satu hal yang aneh. They say it's like when I walk in the room, there's fresh air in the room. Sepertinya mereka katakan pada Bhante, sepertinya waktu Bhante masuk ke dalam ruangan itu ada udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Why is that? Mengapa seperti itu? Because I can't take their pain away, but I can love them. Karena Bhante tidak bisa mengambil rasa sakit mereka, tapi Bhante bisa memberikan cinta kasihnya. And that's what every person in the world wants. Dan itulah yang diinginkan oleh semua orang di dunia ini. So give it to them. Jadi berikan pada mereka, Love them. cintai mereka. That will change their mindset. Itu akan mengubah gaya pikir mereka. So their mind becomes uplifted every time you send them kind thoughts. Setiap saat Anda memberikan mereka pikiran-pikiran yang baik dan tenang, mereka juga merasakan kebahagiaan itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi yang bertanya? Yang secara langsung, ya kami persilakan. Nama budaya Bhante. Mungkin menurut Bhante tersenyum itu memang mudah, tapi bagaimana melakukannya bila dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan ada keluarga kita yang mengalami duka ataupun masalah yang sangat besar. Okay. Terima kasih. He said, it seems like it's easy to smile, but what if in the family somebody is they're suffering and is so in pain? How does he do that? I just got through telling him how. He has to allow their pain to be there, not take it personally as his. Jadi Bapak harus membiarkan orang itu mempunyai rasa sakit itu dan jangan diambil ke dalam untuk diri Bapak sendiri. And really loving kindness to that person. Dan pancarkan cinta kasih kepada orang itu. You'll watch them change. Anda akan melihatnya orang itu berubah. But if you get sad because they have pain, then you're taking their pain and not making them feel any better. Kalau orang itu sedih dan Bapak ikut sedih, maka Bapak mengambil rasa sedih itu dari mereka dan tidak membuat mereka itu menjadi lebih baik. So you walk into the room, there's one person in pain, and you become sad. Now there's two persons in pain. Kalau Anda masuk ke dalam satu ruangan di mana ada orang yang merasakan kesedihan dan Anda ikut sedih, maka jadi ada dua orang yang merasakan sedih dalam ruangan itu. So instead of trying to take their pain away, jadi daripada mengambil rasa sakit orang itu, love them in your mind, in your heart. cintailah orang itu di dalam pikiran Anda dan di dalam hati Anda. And before long, their mind becomes uplifted. Kemudian setelah itu pikiran mereka akan terangkat dan ringan. And they will have a strong sense of relief. Dan mereka
akan merasakan satu rasa lega yang kuat. Okay, there is a question, a written question by today. He said, what is the response of Americans to Buddhism in the U.S.? Response of Americans to Buddhism. What I think what he or she means, how does the Buddhism grow in America, kind of? It's growing very steadily. Jadi Buddhisme di Amerika itu berkembang dengan sangat kuat, cukup pesat. But it's not growing particularly fast. Tapi tidak begitu cepat. A lot of the reason is because there are many different Buddhist groups in America. Alasannya karena banyak sekali grup-grup Buddhisme di Amerika. And they're from a lot of different countries. Dan datang dari negara-negara yang berbeda. And they use the monastery as their cultural center. Dan mereka menggunakan wihara-wihara itu sebagai tempat pusat kebudayaan. And they only use their own language when they're doing their ceremonies. Dan mereka menggunakan bahasa mereka pada saat melakukan upacara-upacaranya. As a result, Americans don't go there. Sebagai hasilnya, orang-orang Amerika tidak pergi ke sana. They do not feel welcome. Karena tidak merasa diterima dengan baik. So the way the Americans are finding out about Buddhism is through meditation. Jadi cara orang-orang Amerika menemui Buddhisme adalah lewat meditasi. So I have my work cut out for me. Jadi itulah pekerjaan Bhante. Another question, Bhante. How do we radiate loving kindness? Smile. Tersenyum. Bagaimana cara memancarkan cinta kasih, kata Bhante, dengan tersenyum? How does your mind feel when you smile? Apa yang dirasakan di dalam pikiran pada saat Anda tersenyum? It's a happy feeling, right? Itu perasaan yang menyenangkan, kan? You take that happy feeling and put it in your heart. Pikirkan satu perasaan yang bahagia itu dan taruh di dalam hati Anda. And as you see other people, that feeling in your heart will start to glow and become bigger. Dan pada saat Anda melihat orang lain, Anda merasakan satu perasaan yang glowing itu memancar dan membiarkannya menjadi lebih besar. And you have to be happy yourself if you're going to do it. Dan Anda juga harus bahagia kalau Anda harus mau melakukannya. If you don't feel happy and you try to radiate a happy feeling, it's not a real thing that's happening. Kalau Anda tidak merasakan rasa bahagia tapi Anda mau belum merasakan rasa bahagia tapi Anda mau memberikannya pada orang lain, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang benar. If you cannot if you don't feel happy, how can you give a happy feeling to someone else? Kalau Anda tidak punya perasaan bahagia, bagaimana Anda bisa memberikan rasa bahagia itu pada orang lain? You can't give away what you don't have. Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang Anda tidak punya. And the interesting thing with meditation is it's not just about sitting still like the Buddha image here. Yang menarik adalah meditasi sesungguhnya bukanlah duduk seperti arca atau Buddha rupa di belakang Bhante. The first part of meditation is learning how to practice your generosity. Bagian pertama dari meditasi adalah mempraktekkan kedermawanan Anda. That means being generous with your actions. Itu berarti kedermawanan dengan perbuatan Anda. Giving with your speech. Memberikan dengan kedermawanan itu dengan kata-kata Anda. And giving with your thoughts. Dan memberikannya dengan pikiran Anda.
The beauty of loving kindness is it doesn't work unless you're giving it away. Hal yang sangat indah dari cinta atau cinta kasih ini, itu tidak akan bisa terjadi kalau Anda tidak berikan bagi pada orang lain. So the more you feel happy inside, the more you give away that feeling. Semakin Anda merasakan rasa bahagia di dalam diri Anda sendiri, maka akan lebih mudah untuk Anda memberikannya pada orang lain. And the more you give away, the more you have. Semakin Anda memberi, semakin banyak Anda akan mendapat. That's how it works. Itulah bagaimana cara bekerjanya. Oke. They sorted 3 questions. The first paper I have. When we meditate with loving kindness and always smile for an hour a day, how long does it take to get into the first to the 4th jhana? If you only sit an hour a day and you only smile while you're sitting, it will take a long time. Kalau Anda cuma duduk meditasi sejam dan cuma memberikan cinta kasih senyuman itu cuma 1 jam sehari, akan memakan waktu yang lama. If you come and practice a retreat with me, you'll get into the first jhana in 2 days, 3 days. Jadi kalau Anda mempraktekkan retret bersama Bhante, Anda akan masuk dalam jhana pertama di hari kedua atau hari ketiga. And it all depends on how well you follow the directions. Dan itu semua tergantung berapa baik Anda mengikuti petunjuk dari Bhante. If you have done other kinds of meditation and come and try to add some of what you've done before with what I'm teaching, then your progress will not happen. Kalau Anda pernah melakukan retret meditasi dengan grup lain dan mencoba menambahnya dan menguranginya dari cara Bhante, maka perkembangan Anda juga tidak akan pesat. But if you just practice what I show you, tapi kalau Anda hanya mempraktekkan apa yang Bhante jelaskan pada kita, your progress is fairly quick. maka kemajuan Anda sangatlah pesat. If I give a 7-day retreat, most of the people at the end of 7 days have experienced at least the 3rd jhana and maybe the 4th. Kalau ada orang yang mempraktekkan retret 7 hari bersama Bhante, biasanya orang-orang itu masuk ke dalam jhana ketiga, mungkin di jhana keempat. And some even experience some of the arupa jhanas. Beberapa orang mungkin juga kadang-kadang merasakan arupa jhana atau jhana tanpa bentuk. Now this is a lot different than the way a lot of people teach meditation. Ini sangatlah berbeda dengan cara orang-orang lain mengajarkan meditasi. Because you practice straight vipassana, it might take you years to get to the insight knowledges that are fairly high. Kalau Anda mempraktekkan hanya meditasi vipassana, dan itu akan memakan waktu bertahun-tahun sampai Anda merasakan satu pemahaman yang menyenangkan. The way I teach the meditation, you practice jhana and vipassana at the same time. Cara meditasi yang beliau ajarkan pada orang-orang adalah kita akan mengalami samatha dan vipassana bersamaan. They are not separate meditation practices. Itu bukanlah latihan meditasi yang berbeda dan terpisah. And again, I'm going by what it says in the suttas, not by what a commentary says. Dan Bhante mengacu atau merujuk kepada sutta dan bukan dari kitab-kitab komentar. He or she asked, can a lay person reach nibbana in this lifetime? Absolutely. Tentunya pastinya bisa. No question. Tidak perlu diragukan, tidak perlu ditanyakan. If you follow the directions exactly. Kalau Anda mengikuti
jalan, cara, direction itu yang langsung diajarkan oleh beliau. The thing that is most troublesome for a lot of monks Banyak hal yang sepertinya sesuatu hal yang menyulitkan yang dari yang diajarkan oleh para biku lainnya is they mix commentary with the Buddha's teaching. karena mereka mencampur kitab-kitab komentar itu dengan ajaran Buddha. I don't do that. Bhante tidak melakukan hal itu. I read the sutta to you so you know exactly what the Buddha said. Bhante membacakan sutta kepada kita sehingga kita mengerti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. And when you follow the Buddha's instruction, you will be successful. Kalau Anda mengikuti instruksi dari Sang Buddha, maka Anda akan menjadi sukses. It all depends on your effort and enthusiasm. Itu tergantung dari usaha Anda dan rasa antusias Anda. Oke? Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertanyaannya stop dulu ya, karena nanti Bhante mengingat nanti mau makan untuk takut telat ya. Jadi cukup aja bagi Anda nanti yang masih ingin bertanya, simpan aja dulu ya. Terima kasih. Bhante, somebody asked, is that if there is a negative desire, it's attachment if we focus in it. But if we allow ourselves to always smile, isn't it an attachment? Thank you. Bukan, itu bukan kemelekatan. Is an uplifted mind an attachment? Is being happy an attachment? Apakah punya rasa bahagia itu adalah satu kemelekatan? Is having a wholesome mind an attachment? Apakah mempunyai pikiran-pikiran yang baik atau kusala adalah suatu kemelekatan? No, because you see it as an impersonal process. Karena Anda melihatnya sebagai satu proses tanpa diri atau impersonal. And you will learn what that means when Brenda gives the next retreat. I'm not going to translate Okay. How about when you set up the next retreat? Jadi Bhante bilang mungkin Brenda bisa membuat satu retret di masa mendatang. Tapi saya tidak berani janji. I said I will not promise. Okay, there is the last question. Let me read this one. Okay, is that a lot of in many meditation techniques, we were suggested to practice the noble silence for 10 days and close our sense doors from outsider for 10 days without looking, without looking at other people, without talking, without making contact. And that means there is no nivarana appear. And Well, if you wish. and with the always smiling meditation is very interesting. Maybe you can explain the psychological reasons. Wow. According to psychology that they are doing in America, Apa yang menurut para psikolog di Amerika, they said that if even when your mind is very unhappy biarpun pada saat pikiran Anda tidak bahagia, and you smile, tapi Anda tersenyum, your mind will look at your face smiling pikiran Anda akan melihat wajah Anda tersenyum, and it
mind will say, well, I must be happy because my face is smiling. Jadi pikiran Anda akan bilang, oh tentunya saya merasakan kebahagiaan karena wajah saya tersenyum. And your mind lets go of being unhappy. Jadi pikiran Anda melepaskan dari perasaan yang tidak bahagia. So even smiling when you don't feel like smiling, there is benefit. Jadi biarpun Anda rasanya tidak kepengen senyum, tapi ya senyum aja, biarpun rasanya tidak kepengen, karena ada manfaatnya di sana. Now, as far as not having any niwarana arrives because you're practicing noble silence, that is not a reality. Biarpun ada kekotoran batin yang muncul pada saat bermeditasi itu bukanlah satu hal yang realistis. There are a lot of different reasons for hindrances to arise. Banyak sekali alasan-alasan mengapa gangguan rintangan batin ini muncul. One of the common reasons is that you break one of your precepts. Salah satu alasannya kalau Anda melanggar salah satu sila. And that causes your mind to get very restless and unmanageable. Dan itu membuat pikiran Anda menjadi gelisah dan tidak bisa Anda kontrol. That has nothing to do with noble silence. Tidak ada hubungannya dengan noble silence. You can't really close down your sense doors. Anda sebetulnya tidak benar-benar bisa menutup panca indera. Because when you hear a sound, you hear it. Karena kalau Anda mendengar satu suara, Anda mendengarnya. When you see something, you see it. Kalau Anda melihat sesuatu, Anda melihatnya. The trick is to let it be and not get involved with whatever that sense door is. Caranya adalah tidak, jadi membiarkan hal-hal itu ada di sana tanpa berusaha mengendalikannya. Now, other reasons that hindrances arise. Alasan lain mengapa rintangan batin ini muncul, And this is a big problem for me as a teacher. dan ini adalah salah satu masalah besar yang dirasakan oleh Bhante sebagai seorang guru. Everybody tries too hard. Karena semua orang berusaha terlalu keras. When you try too hard, you get restless. Kalau Anda berusaha terlalu keras, maka Anda akan merasakan gelisah. Your energy is out of balance with your mindfulness. Energi Anda tidak menjadi balance, tidak menjadi seimbang dengan kewaspadaan Anda. So what do I tell people to do when they're trying too hard? Apa yang Bhante katakan pada orang-orang yang berusaha terlalu keras? To laugh, Yaitu tertawa, let go of trying so hard and relax. melepaskan berusaha terlalu keras itu dan rilekskan. This practice is a lot easier than what is being taught today. Latihan ini lebih mudah, sangatlah jauh lebih mudah daripada apa yang diajarkan akhir-akhir ini. This is a practice of keep trying less and less and less. Ini adalah latihan untuk tidak berusaha keras dan malah kita menjadi lebih berkurang untuk usahanya. It does take some effort and energy to remember to smile and keep smiling into things. Tentunya kita harus terus berusaha untuk selalu tersenyum dan ingat untuk selalu tersenyum itu. But it's only a little bit. Tapi hanyalah sedikit. Most people, they really try. Banyak sekali orang yang benar-benar berusaha dengan keras. And that's why there's so much suffering when they do a retreat. Begitulah alasannya kenapa banyak sekali timbul penderitaan pada saat orang-orang itu mengikuti retret. As I said before, I've done many kinds of retreat. Seperti yang Bhante katakan, beliau sudah mengikuti banyak sekali retret. And always at the end of the retreat, people get together and talk about how much they suffered. Dan selalu setelah selesai retret, orang-orang berbicara betapa mereka menderita. And
how glad they are to be off of retreat. Dan betapa berbahagianya setelah selesai keluar dari retret. But when people practice meditation with me, they start complaining and say, I wish I could stay longer. Tapi orang-orang yang mempraktekkan retret meditasi bersama Bhante, mereka semuanya komplain gitu ya. Oh, coba aja saya bisa tinggal lebih lama lagi. And they talk about how much fun they had. Dan mereka menceritakan betapa menyenangkannya, rasa menyenangkan itu mereka miliki. And how much they learned. Dan berapa banyak mereka belajar. Because this is very simple and easy to learn. Karena ini adalah suatu hal yang mudah untuk dipelajari. And the thing with this practice is you keep learning and it gets to be more and more fun as you continue. Jadi dengan latihan praktek meditasi ini kita menjadi semakin merasakan kesenangan dalam bermeditasi dan merasakan hal-hal yang menarik akan dialami. I had a Christian friend that said to me, why are Buddhas always so intelligent? Ada seorang teman Kristen Bhante bertanya pada Bhante, mengapa para orang-orang Buddhis itu pintar-pintar? I told them because we're always learning new things and it's fun. Karena kita selalu, Bhante berkatakan, karena kita selalu mempelajari hal-hal baru dan itu menyenangkan. And the more fun you have, the faster you learn. Semakin Anda merasakan rasa senang dengan belajar, semakin cepat kita mempelajarinya. And that's what happens when I give a retreat. Dan itu yang terjadi pada saat Bhante memberikan retret. I've had people that have practiced different kinds of meditation for 20 and 25 years come and start practicing with me. Banyak sekali orang-orang yang sudah berpraktek meditasi selama 20 sampai 25 tahun dan datang pada beliau untuk minta Bhante membimbing meditasi. In just 2 or 3 days, they come back and tell me they didn't know all of the things that I was telling them. Dan setelah 2-3 hari kemudian mereka datang pada beliau dan bilang, saya nggak tahu apa yang dimaksudkan. They had never experienced such deep meditation. Karena mereka belum pernah mengalami meditasi yang begitu mendalam. And they wish they would have met me earlier. Dan mereka berharap, sebetulnya mereka berharap kalau saja mereka bertemu Bhante lebih awal. But you have to understand, it is not my teaching. Tapi Anda harus mengerti, itu bukan adalah ajaran dari Bhante. I read from the text, that is our teacher. Jadi Bhante membaca dari sutta yang diajarkan oleh guru kita, Sang Buddha. The real teacher is the Buddha. Guru yang sebenarnya adalah Sang Buddha. I'm nothing. Bhante bukanlah apa-apa. Oke. Jadi sudah selesai dan untuk hari ini Bhante harus makan siang. Nanti kalau masih ada yang mau mengikuti dan masih penasaran pertanyaan belum dijawab, silakan datang ke Cetia Dharma Manggala di seberang Danau Sunter. Bhante akan memberikan Dharma Talk dari jam 4 sampai jam 7 malam ini terakhir. Karena besok beliau kembali ke Amerika. I was sharing with them that if the questions are not answered, they can come to the next temple we are going later this afternoon. Dan Bhante akan seperti biasa membagikan jasa, silakan umat bersikap menjadi. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Baik Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia.